Produsen mobil listrik asal China, BYD, berhasil menjadi pemimpin pasar mobil listrik dunia hingga kuartal 3 tahun 2025. Dominasi BYD terwujud melalui penjualan yang mencapai 1,61 juta unit, mengalahkan Tesla dengan selisih 400.000 unit. Ya, pemirsa, BYD kuasai pasar mobil listrik dunia di mana penjualan mencapai 1,61 juta unit hingga kuartal 3 tahun 2025. Ya, pencapaian ini mempertegas dominasi produsen asal China terhadap Tesla di pasar global. Produsen mobil listrik asal China, BYD, berhasil menjadi pemimpin pasar mobil listrik dunia hingga kuartal 3 tahun 2025. Dominasi BYD terwujud melalui penjualan yang mencapai 1,61 juta unit, mengalahkan Tesla dengan selisih 400.000 unit. Berdasarkan data dari Car News China, Tesla harus puas berada di urutan kedua dengan penjualan sebanyak 1,22 juta unit. Pada kuartal 3 tahun 2025, BYD mengirimkan 582.500 unit ke berbagai negara, meski turun 4% dari kuartal sebelumnya, namun naik 31,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Keunggulan BYD atas Tesla sudah terlihat sejak kuartal 4 tahun 2024. Dominasi ini terus bertahan hingga saat ini, menjadikan BYD pemimpin pasar mobil listrik dunia selama 4 kuartal berturut-turut. Lembaga riset Counterpoint memperkirakan BYD akan menutup tahun 2025 dengan pangsa pasar sebesar 15,7%. Apabila terwujud, BYD diperkirakan akan tetap menjadi produsen mobil listrik nomor 1 di dunia. Strategi harga produk yang lebih terjangkau menjadi salah satu kunci utama keunggulan BYD. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, produsen mobil asal Prancis Renault berencana untuk memangkas sekitar 3.000 karyawan secara global. Keputusan ini dipicu oleh kondisi pasar otomotif yang melemah dan tekanan persaingan global yang kian membesar. Produsen mobil asal Prancis, Renault, berencana memangkas sekitar 3.000 karyawan melalui program pengunduran diri sukarela. Langkah ini menyasar staf di bidang pendukung seperti sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran dalam upaya penghematan biaya yang disebut program Arrow. Langkah penghematan ini diperkirakan berdampak pada pegawai di kantor pusat Renault yang berada di Boulogne-Billancourt, pinggiran kota Paris, serta beberapa lokasi lain di dunia. Keputusan final diperkirakan akan diambil sebelum akhir tahun 2025. Melansir Investing, pihak Renault mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan langkah penghematan biaya, namun belum ada angka pasti yang ditentukan. Juru bicara Renault menyatakan perusahaan sedang meninjau cara untuk menyederhanakan operasi, mempercepat eksekusi, dan mengoptimalkan biaya tetap di tengah kompetisi pasar otomotif global. Pada akhir tahun 2024, Renault mempekerjakan sekitar 98.636 karyawan di seluruh dunia. Perusahaan melaporkan kerugian bersih semester pertama sebesar 11,2 miliar euro atau sekitar 13 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan laba tersebut dipengaruhi oleh melemahnya pasar fund, biaya kendaraan listrik yang meningkat, dan persaingan yang semakin ketat. Chief Executive Officer baru Renault, Francois Provost, yang diangkat pada bulan Juli, menghadapi tantangan besar untuk memulihkan margin keuntungan dan mengembalikan peringkat kredit perusahaan ke level investment grade. Para analis menilai, Provost perlu menyusun strategi untuk menghadapi dampak tarif Amerika Serikat serta persaingan ketat dari produsen mobil asal China. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Qatar Energy resmi menandatangani kesepakatan dengan Shell untuk mengakuisisi 27% saham di blok minyak lepas pantai Mesir. Iya, langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi global perusahaan energi asal Qatar tersebut di sektor minyak dan gas dunia. Qatar Energy resmi menandatangani kesepakatan dengan Shell untuk mengakuisisi 27% saham di blok minyak lepas pantai Mesir. Melansir dari Reuters, kesepakatan ini menjadikan Qatar Energy sebagai salah satu pemegang saham utama di blok North Cleopatra di Laut Mediterania bagian timur. Perusahaan menyatakan akuisisi ini masih menunggu persetujuan resmi dari pemerintah Mesir. Shell akan tetap menjadi operator utama dengan porsi kepemilikan 36% setelah transaksi selesai.
Selain Shell dan Qatar Energy, proyek ini juga melibatkan Chevron dengan porsi 27% serta Tarwa Petroleum Company asal Mesir yang memegang 10% saham. Adapun Blok North Cleopatra memiliki luas lebih dari 3.400 km persegi dengan kedalaman air mencapai 2.600 meter. Kawasan ini berada di cekungan Herodotus yang diyakini memiliki potensi besar untuk eksplorasi migas di wilayah Mediterania Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, Qatar Energy aktif memperluas portofolionya di berbagai negara seperti Guyana, Libanon, Namibia, dan Afrika Selatan. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat posisi Qatar sebagai pemain kunci di industri energi global. Akuisisi terbaru di Mesir ini sekaligus mempertegas ambisi Qatar Energy untuk meningkatkan ketahanan energi dan diversifikasi aset globalnya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi kini memperkenankan semua jenis visa untuk dapat melaksanakan ibadah umroh. Ya, langkah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Kerajaan Arab Saudi untuk memfasilitasi kedatangan umat muslim dari seluruh dunia. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi pada hari ini menegaskan bahwa pemegang semua jenis visa dapat menunaikan ibadah umroh selama berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menyederhanakan prosedur pelaksanaan umroh serta memperluas akses terhadap pelayanan dalam sistem haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menjelaskan, visa yang dimaksud mencakup visa kunjungan pribadi dan keluarga, visa turis elektronik, visa transit, visa kerja, serta jenis visa lainnya. Langkah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Kerajaan Arab Saudi untuk memfasilitasi kedatangan umat muslim dari seluruh dunia guna menunaikan ibadah mereka dengan mudah dan tenang. Selain itu, kementerian juga menyebutkan bahwa pihaknya baru-baru ini meluncurkan platform nusuk umroh bagi siapapun yang ingin menunaikan umroh secara langsung. Platform ini memungkinkan pengguna untuk memilih paket yang sesuai dan mengurus izin umroh secara elektronik dengan mudah. Kementerian Arab Saudi menegaskan bahwa kemudahan-kemudahan ini mencerminkan kepedulian pemerintah penjaga dua masjid suci dan Yang Mulia Putra Mahkota dalam mendukung umat muslim agar dapat berziarah ke dua masjid suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, pemerintah China meminta Amerika Serikat untuk memperlonggar aturan keamanan nasional. Ya, permintaan tersebut ditujukan untuk mendorong investasi teknologi asal China secara besar-besaran di Amerika Serikat. Pemerintah China dikabarkan mendesak pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut kebijakan pembatasan keamanan nasional demi mendorong investasi China di Amerika Serikat. Dan sebagai tindak lanjut dari permintaan tersebut, China pun menawarkan paket investasi besar-besaran ke Amerika Serikat. Selain itu, negosiator pemerintah China juga meminta Amerika Serikat menurunkan tarif impor bahan baku yang digunakan oleh pabrik-pabrik investor asal China yang dibangun di Amerika Serikat. Sebelumnya, proposal ini dibahas dalam perundingan dagang di Madrid bulan September lalu. Dan selama pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan kerangka kerja untuk mempertahankan operasional raksasa media sosial asal China, TikTok, di Amerika Serikat. Negosiator perdagangan senior China, Li Changgang, mengatakan kepada wartawan bahwa Amerika Serikat telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan China untuk menuju tujuan yang sama dalam hal mengurangi hambatan investasi dan mempromosikan kerjasama yang relevan di bidang perdagangan dan ekonomi. Berbagai sumber IDX Channel.